Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Dalam kesempatan ceramah singkat ini saya akan menyebutkan tentang perbedaan antara ilmu dengan harta. Dan kajian ini saya banyak mengambil dari buku saya Prinsip Dasar Islam. Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang dimaksud ilmu dalam Al-Quran atau Sunnah tentang keutamaan ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Dan orangnya itu mendapatkan tingkatan derajat yang paling tinggi. Allah angkat orang yang beriman dan Allah angkat orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah angkat orang-orang yang beriman dan Allah angkat juga orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu maksudnya orang yang menuntut ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Diangkat derajatnya orang-orang berilmu. Maksudnya yang dimaksud dengan ilmu dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi tentang keutamaan ilmu itu atau ilmu syar'i. Yang dimaksud ilmu syar'i itu ilmu yang dia pelajari dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Saya akan jelaskan tentang keutamaan ilmu atas harta. Karena kalau kita banyak manusia ini sibuk dengan harta, tidak sibuk dengan ilmu, tidak sibuk dengan belajar agama. Sibuk dengan harta, sibuk mengumpulkan harta, sibuk dengan dunia, dan berusaha bagaimana berjuang untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat para ulama salaf terdahulu, radhiyallahu anhum ajma'in, mereka zuhud dengan dunia. Mereka berlomba-lomba untuk menuntut ilmu syar'i. Mereka berlomba-lomba untuk mengamalkan ilmu syar'i. Mereka berlomba-lomba untuk mendakwakan ilmu setelah mereka mempunyai ilmu. Bukan mengumpulkan harta. Bukan sibuk dengan dunia, karena dunia ini tidak ada harganya, meskipun hanya seberat sayap nyamuk, nggak ada harganya. Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah meskipun hanya seberat sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Menunjukkan apa? Bahwa dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Maka kita jangan menyibukkan kita dengan dunia. Jangan sibukkan kita dengan mengumpulkan harta. Bab ilmu punya keutamaan yang tinggi atas harta. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Beliau menjelaskan tentang keutamaan atau kemuliaan ilmu atas harta. Yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta warisan para raja dan orang kaya. Karena nabi itu tidak mewariskan harta, yang mereka wariskan ilmu. Bagaimana Nabi bersabda, al-ulama warathul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi.
Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan mata uang emas dan tidak mewariskan mata uang perak. Yang mereka wariskan para nabi ini ilmu. Barang siapa mengambil ilmu ini, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Hadis ini sahih. Jadi ilmu warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya para raja. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Artinya kalau kita belajar ilmu, ilmu ini akan membimbing kita. Ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang boleh, ini yang enggak boleh, ini yang halal, ini yang haram, ini yang tauhid, ini yang syirik. Dibimbing oleh ilmu itu. Sedangkan harta, semakin banyak kita sibuk. Kalau kita punya harta, kita menjaga harta ini. Di mana diletakkan, dimasukkan di bank mana, ditaruh di lemari yang mana. Sibuk kita menjaga harta ini. Tapi kalau ilmu, semakin banyak kita menuntut ilmu, itu ilmu yang bermanfaat, yang kita belajar dengan niat yang ikhlas untuk kita amalkan, maka ilmu itu akan membimbing kita ke jalan yang benar. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini sunnah, ini bid'ah. Ilmu ini akan membimbing kita. Jadi ilmu ini akan menjaga pemiliknya. Yang ketiga, ilmu adalah penguasa harta, sedangkan harta tidak berkuasa semua. Artinya ilmu yang mengatur harta. Harta nggak bisa mengatur ilmu. Ilmu yang mengatur bagaimana cara memperoleh harta itu yang halal dan bagaimana menggunakan harta ini jalan yang benar sesuai dengan syariat. Itu ilmu yang mengatur. Yang keempat, harta habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Ya, harta semakin kita belanjakan akan habis, tapi ilmu semakin kita ajarkan, maka akan bertambah ilmu itu. Tapi tetap yang mengajarkan ilmu itu harus belajar dan terus menuntut ilmu syar'i. Yang kelima, pemilik harta jika telah meninggal dunia ia berpisah dengan hartanya, sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Jadi harta yang kita peroleh, yang kita cari akan kita tinggalkan. Orang punya usaha, punya dagangan, punya rumah yang banyak, punya mobil yang banyak, punya uang yang banyak. Kalau dia meninggal, bukan milik dia, milik ahli waris. Jadi harta itu akan ditinggal. Yang mengiringi mayit kata Nabi SAW 3, yang mengiringi jenazah ke kuburan itu 3. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang 3 amalnya. Yang pulang 2, yang pulang 2 yaitu keluarganya dan hartanya. Yang mengiringi dia amalnya. Jadi maksudnya ilmu itu bersama dia, ilmu yang dilaksanakan dengan amal-amal soleh akan masuk ke liang kubur bersamanya. Kemudian yang keenam, keutamaan ilmu dan harta, bahwa harta bisa didapatkan oleh siapa saja, baik orang yang beriman, orang kafir, orang soleh, orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang beriman saja. Jadi harta bisa didapatkan oleh siapa aja, orang beriman, orang kafir, orang soleh, orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat didapati oleh orang yang beriman saja. Anda bisa lihat orang yang berebut tentang harta ini, semuanya orang kafir, orang-orang yang jahat, orang-orang yang munafik dan segala macam, berebut dengan harta. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya orang beriman. Ilmu yang bermanfaat itu diperoleh oleh orang-orang beriman. Makanya yang belajar ilmu syar'i, yang duduk di masjid seperti kita duduk di masjid ini, yang belajar ilmu syar'i hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Yang meramaikan masjid Allah yang beriman, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang munafik menyingkir, apalagi orang-orang jahat. Makanya ilmu yang bermanfaat didapati oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang saleh. Maka kita harus terus belajar. Yang ketujuh, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih dengan mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya. Malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Jadi keinginannya kepada ilmu adalah inti kesempurnaannya, dan keinginannya kepada harta adalah ketidaksempurnaan dirinya. Artinya jiwa ini dia akan menjadi baik dan mulia dengan terus dia menuntut ilmu syar'i. Jiwa ini, hati ini
akan menjadi baik dan sempurna dengan terus menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sedangkan jiwa ini akan kotor dan menjadi keras dengan sebab dia banyak mengumpulkan harta, kan bertambah kikir dan bertambah sombong manusia dengan sebab harta ini, bertambah melewati batas dengan hartanya. Makanya kita harus terus bagaimana berusaha untuk menuntut ilmu syar'i, karena ini merupakan kesempurnaan jiwa manusia dengan ilmu syar'i ini. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW, mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.